Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dulu dengan berdoa yang dipimpin oleh Rahel. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya sudah memimpin doa kita. Nah, saat ini kita akan masuk ke teks pidato. Nah, tapi sebelum ke intinya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Sebelum kita masuk, Ibu mau memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita untuk teks pidato itu adalah supaya kalian memahami teks pidato, bisa mengidentifikasi jenis, metode, maupun strukturnya. Apakah di antara kalian pernah melihat seseorang berpidato? Pernah, Bu. Di mana? Di pentas seni, Bu. Iya. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Selain itu disebutkan juga arti lain dari pidato, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Jenis pidato itu ada 4. Yang pertama adalah pidato informatif. Pidato informatif ini memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan ataupun informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan kepada komunikan ataupun pendengar. Yang kedua adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif ini mengandung beberapa hal seperti argumentasi atau data maupun alasan. Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak ataupun mendukung sebuah pernyataan. Dan yang ketiga adalah pidato rekreatif. Nah, pidato rekreatif ini berbeda dengan kedua pidato tadi. Kalau pidato rekreatif ini adalah pidato yang bersifat kegembiraan seperti saat sedang ulang tahun kan, ataupun acara pernikahan. Dan keempat adalah pidato persuasif. Metode pidato juga ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah metode impromptu. Metode ini merupakan suatu metode yang dilakukan secara langsung, secara tiba-tiba. Misalnya Diana saya suruh untuk tiba-tiba berpidato, dia harus sudah tahu apa yang ingin disampaikannya, baik tema maupun isinya nantinya. Kalau memoriter ini adalah pidato yang menghafalkan naskah. Nah, kalian kan ibu suruh atau ibu tugaskan untuk membuat sebuah pidato. Nah, kalian bisa membuat naskahnya dulu, setelah itu menghafalkannya dan mempraktekkannya di depan struktur pidato. Struktur pidato ini memiliki 4, yang dimana ada salam pembukanya, ucapan penghormatan, serta ucapan syukur, dan pengantarnya ke topik utama. Yang kedua adalah isinya. Di dalam isinya ini adalah info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai dengan alasan untuk mendukung pandangan kamu. Dan yang terakhir adalah penutup. Ibu ada contoh teks pidato di sini. Karena tidak terlihat. Kau jangan tidur, Isra. Dibaca dan dipahami apa saja pembukanya. Tadi kan Ibu bilang di dalam pidato itu ada ucapan salamnya dan isinya seperti apa, serta penutupnya bagaimana tersebut. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi kelompok. Kalian tentukan seperti struktur teks yang tadi. Setelah itu nanti setelah didiskusikan maju perwakilan dari kelompok untuk membacakan teks pidato tersebut. Sudah, Bu. Baik, karena semuanya setelah selesai, untuk kelompok Esra, perwakilannya siapa yang ingin membacakannya?
Saya dari kelompok 1 ingin membacakan tugas yang disuruh ibu ini untuk menganalisis pembuka isi dan judulnya kebersihan lingkungan. Pembukanya, selamat pagi Bapak Ibu guru kami yang kami hormati, serta teman-temanku sekalian saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Terima kasih untuk kelompok Esra sudah membacakan teks pidatonya, tapi intonasi dari pembacaannya itu terlalu cepat. Untuk kelompok Putri, silakan maju, tapi intonasinya harus jelas. Ucapan jelas. Kalau mau gantian juga nggak apa-apa. Kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok yang telah mengerjakan dan maju ke depan untuk membacakan teks pidato tersebut. Nah, kalian kan sudah bisa membuat struktur teks. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanya? Apakah ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, pembelajaran ini Ibu berharap kalian dapat memahami tentang teks pidato, baik itu pengertiannya, baik itu jenisnya, metodenya, dan strukturnya. Dan Ibu juga berharap kalian saat mungkin diunjuk untuk berpidato, kalian makin bisa dan percaya diri untuk membacakan pidato ataupun melafalkan pidato kalian. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa, karena tadi kan kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Yang doa Kak Putri. Sebelum kita pulang, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengiringi kami dari satu hari ini